dengan mikrokontroler STM32 F401 TCU6. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif di sana. Saya Andra Rahman. Saya Anissa Fredianida. Saya Agustin Wijaivani. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rangkaian kita. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada sistem monitoring jemuran otomatis berbasis mikrokontroler STM32. Yang pertama itu ada mikrokontroler itu sendiri yang black pill, kemudian ada sensor DHT11, kemudian ada sensor soil moisture di sini, kemudian ada TTL, kemudian ada LCD dan juga modul ESP8266.MCU. Untuk wiringnya sendiri itu kita menggunakan breadboard. Mikrokontroler itu ditancapkan pada breadboard. Lalu yang pertama itu di sini ada sensor DHT. Di sini ada 3 pin. VCC-nya itu terhubung ke 5 volt mikrokontroler. Terus GND-nya ke ground. Datanya sendiri ke analog 5. Nah, untuk sensor soil moisture-nya ini juga ada 3. Di sini menggunakan 3 pin, VCC-nya ke 5 volt juga, ground-nya ke ground, terus analognya itu ke analog 0. Untuk TTL sendiri di sini menggunakan UART. TXRX-nya itu terhubung ke pin A9 dan A10 mikrokontroler, terus VCC dan ground-nya juga terhubung ke 5 dan ground mikrokontroler. Nah, untuk LCD-nya ini sama, VCC sama ground-nya terhubung sama 5 volt dan ground mikrokontroler. Untuk SDA dan SCL-nya itu terhubung ke pin B6 dan B7. Nah, fungsi dari LCD ini akan menampilkan suhu dan humidity dari sensor DHT11. Nah, ini merupakan modul ESP8266 yaitu komunikasi Wi-Fi. Di sini juga menggunakan UART. Komunikasinya yang dipakai itu TXRX di pin D7 sama D8, itu dihubungkan ke TXRX-nya si mikrokontroler itu di pin A2 sama A3. Terus untuk V-in dan ground-nya juga terhubung ke mikrokontroler di 5 volt. Nah, mungkin itu aja alat dan bahan serta wiring dari sistem monitoring jemuran otomatis. Mungkin selanjutnya itu tentang cara kerja dari sistem monitoring. Selanjutnya untuk prinsip kerja sendiri, yang pertama adalah kita menghubungkan USB 2.0 dengan laptop yang sudah terkoneksi dengan software. Kemudian di sini terdapat mikrokontroler untuk memproses dari kedua sensor seperti DHT dan soil. Lalu pada sensor soil kita melakukan tahap pencelupan dengan air, yang kemudian setelah kita celupkan akan terbaca pada blink di laptop seperti ini. Berikut ini merupakan pengkodingan dari program yang dibuat. Di sini terdapat 2 program, yang satu untuk program SIM-nya dan satu untuk program ESP-nya, karena kita menggunakannya untuk dihubungkan ke komunikasi internet. Untuk yang pertama, program yang pertama dari STM32 itu untuk soil sensor dihubungkan pada pin A0 dengan tipe data string untuk menampilkan teks dan juga float untuk menampilkan hasil persentase dari sensor soil ini. Kemudian hasil dari sensor soil ini akan ditampilkan di serial monitor pada program STM dengan frekuensi 115.200, menginisiasi komunikasi serialnya, dan juga terdapat pin 1 sebagai input
dimana pin itu merupakan pin PA0. Selanjutnya terdapat perintah yaitu sensor dengan analog read soil sensor pin. Ini merupakan sebuah perintah untuk merekam hasil dari sensor soil. Kemudian sensor soil itu akan dilakukan perumusan, yaitu 100 dikurangi 100 dikali pembacaan sensor dibagi 1023 untuk menampilkan persentase dari kelembapan tanah ini. Kemudian terdapat tipe data if, dimana kalau semisal hasil dari perhitungan di atas yaitu tadi itu kurang dari 40, maka dapat disimpulkan bahwa itu tidak terjadi hujan. Dan jika kalau semisal hasil dari perhitungan lebih dari 40, maka bisa dapat disimpulkan bahwa itu bisa terjadi hujan. Kemudian hasil persentase akan ditampilkan dengan tipe data string. Selanjutnya untuk program ESP, ini terdapat ID dari software Blink dengan template ID, kemudian device name dan AutoCAM dengan include software serial ESP8266 WiFi, Blink Simple ESP8266 dan WiFi client. Kemudian software serial dari ESP8266 ini RX dan TX dihubungkan pada RX dan TX dari STM32. Kemudian terdapat chart SSD, yaitu ini merupakan ID untuk menghubungkan ESP8266 dengan WiFi. Kemudian dapat serial begin untuk menampilkan hasilnya dari program ESP8266 nya. Setelah pembacaan sensor didapatkan, maka hasil dari sensor akan dikirim ke ESP8266. Kemudian dari ESP8266 akan mengirimkan datanya ke aplikasi atau ke web server Blink ini yang sebenarnya sudah diatur dengan menyesuaikan pin input dan juga pin outputnya. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil dari output sensor soil moisture, yaitu dapat dilihat pada serial monitor. Dapat dilihat hasil yang didapatkan itu yaitu 1023, dalam arti dengan nilai sensor maksimal, dan dapat dilihat ada keterangan tidak hujan dan kelembabannya itu bernilai 0. Kemudian apabila sensor soil moisture-nya dicelupkan, nah di sini nilainya berubah dari 55 hingga 57, dan dapat dilihat terdapat keterangan hujan dengan kelembaban antara 49 hingga 50. Kemudian di sini dapat dilihat juga pada aplikasi Blink-nya, apabila hujan nilainya akan sama seperti yang dihasilkan pada serial monitor. Kemudian hasil yang didapatkan ini sudah sesuai dengan cara kerja sensor tersebut. Cara kerja sensor ini yaitu dia akan bekerja apabila tanahnya basah, itu tegangan outputnya akan bernilai turun. Sedangkan apabila tanahnya kering itu
output tegangannya akan bernilai tinggi. Kemudian dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu desain sistem monitoring jemuran otomatis berbasis STM32F401CCU6 dengan menggunakan sensor soil moisture dan sensor DHT11. Hasil yang didapatkan itu akan ditampilkan melalui LCD dan dikirim melalui aplikasi Blink menggunakan modul Node-MCU ESP8266. Kemudian cara kerja sistem monitoring ini yaitu apabila sensor soil moisture mendeteksi kurang dari 40%, maka kondisi tanah dalam keadaan kering. Sedangkan saat mendeteksi lebih dari 40%, maka kondisi tanah dalam keadaan lembab atau basah. Kemudian dapat diklasifikasikan bahwa dalam keadaan hujan atau tidak. Sekian atas penjelasan yang telah kami sampaikan tentang sistem monitoring untuk jemuran otomatis menggunakan mikrokontroler STM32. Kurang lebihnya mohon maaf.